maupun yang mendengarkan suara saya dari luar. Mohon maaf saya tidak sebut jabatan dan nama masing-masing. Marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan mereka semuanya dibahagiakan dan disejahterakan oleh Allah, baik jangka pendek dunia, jangka menengah barzakh, dan jangka panjang akhirat. Mudah-mudahan mereka semua dikumpulkan Allah di surganya nanti dan mendapat salam dari Allah. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau saya nanti sebut satu-satu namanya pun saya tidak tahu, jabatannya pun saya tidak tahu. Jadi global sajalah, apalagi kita di rumah Allah. Jadi tolong sekali lagi diaminkan, mudah-mudahan mereka semua selalu dalam ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Koordinator tadi sudah bilang kalau ada nanti yang pantas untuk ditepuk tangan, jangan bertepuk tangan karena kita dalam rumah ibadah. Jadi Allahu Akbar boleh, tapi tepuk tangan jangan. Dan sampaikan kepada anak didik kita, karena ini guru di tempat ibadah Islam itu tidak dibolehkan tepuk tangan. Tepuk tangan tidak boleh. Yang saya hormati dan muliakan para hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan kita semua nanti berkumpul di mahsyar termasuk tamu VIP yang mengaminkan, mudah-mudahan dapat, yang tidak mengaminkan pun dapat. Amin ya rabbal alamin. Kalau di dunia kita tidak jadi tamu VIP tidak masalah, ya, masalah. Tapi kalau di mahsyar kita minta kita tamu VIP. Karena kalau di dunia ini tak jadi tamu VIP, kalau ada makan kita kebagian juga, paling tidak nanti bungkusnya. Tapi kalau di mahsyar tidak tamu VIP, berdekatan antara suami dengan istri tak kenal. Berdekatan anak dengan ayah tidak kenal. Karena ayah perutnya besar, anak lidahnya keluar, keringat sampai di leher, panas bagaikan jarak matahari sejengkal dari kepala. Kalau sejengkal dari kepala, mana yang dulu yang mengajarkan tentang astronomi ada, yang bicara galaksi ada tidak guru dari sini? Coba tunjuknya ibu-ibu. Yang bicara tentang galaksi, bintang-bintang, matahari ada tidak? Coba tunjuk. Atau bapak-bapak, mana gurunya? Ada. Tidak ada belajar di kantor itu. Mana orangnya? Ada juga. Yang ibu-ibu mana? Saya mau tanya, berapa jarak matahari sekarang dari bumi? Andaikan matahari itu didekatkan ke bumi ada agak 100.000 kilometer, kira-kira apa akan terjadi di bumi? Matahari sekarang didekatkan ke bumi agak 100.000 kilometer. Sementara di mahsyar besok panas bagaikan sejengkal dari pagi. Logikanya kalau panas pasti keringat, maka dibayangkan oleh Nabi, maka keringat sampai di leher. Logis kan? Jadi Islam itu logis. Jadi ketika Islam bicara matahari bagaikan jarak panas bagaikan jarak matahari sejengkal dari kepala, jadi lain maka manusia yang tidak mungkin nanti keringat sampai di leher. Logis kan? Makanya
Islam itu logis. Makanya Islam itu perlu mengajarkan seluruh disiplin ilmu yang menunjang untuk keyakinan. Tapi saya tak tahu, nanti saya tak tahu. Maka dibuatlah dikotomi di Indonesia namanya hukum ilmu agama. Mulailah hancur umat Islam. Karena yang disasar dengan itu umat Islam. Jadi kita berdoa semua, mudah-mudahan kita termasuk tamukin. Kalau tamukin ada 7 kelompok yang tak hirau dengan persoalan ini. Karena dia dimuliakan Allah. Dinaungi, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itulah yang saya maksud. Tamukin, mudah-mudahan kita semua termasuk dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya senang ketemu sama guru-guru. Karena saya punya cita-cita ingin menjadi khairul ummah Islam ini. Dan saya sekarang ceramah di mana-mana. Kalau ceramah rutin itu saya bikin judul. Apa target kita ngaji? Khairul ummah. Surat Ali Imran ayat 110. Silakan buka HP masing-masing. Ya. Hari ini juga saya nanti akan minta kepada bapak ibu-ibu ya sebagai membantu saya nanti ngecek seluruh HP guru-guru. Ya, kalau tidak ada di HP guru-guru di kapal utara ini Al-Quran 30 juz dengan terjemahnya itu akan diberi denda. Saya akan bilang dengan bupati nanti Pak Kapsul kalau pindahkan dia ke tempat lain. Oh, mulai kira guru ada apa ini? Coba dibuka surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Jadi Allah sudah abadikan bahwa umat Islam itu adalah umat yang hebat. Saya tidak artikan terbaik, karena di situ diartikan terbaik. Terjemahnya diartikan terbaik. Padahal khair itu mengandung 3 pengertian. Khair itu mengandung 3 pengertian. Coba tanya nanti kepada pakar bangsa. Pertama, mengandung pengertian benar. Lawannya salah. Yang kedua, mengandung pengertian baik. Lawannya buruk. Yang ketiga, mengandung pengertian indah. Lawannya jelek. Ilmu yang bicara tentang baik dan benar itu disebut ilmu logika. Ilmu yang bicara tentang baik dan buruk disebut ilmu etika. Ilmu yang bicara tentang keindahan itu disebut ilmunya estetika. Mulai dari filosof klasik di Yunani sampai hari ini dan akan berlanjut kalau mereka tidak menyeberang hijrah ke Islam, maka para filosof selalu bicara 3 hal tapi tidak ada tuntas. Para filosof baik yang klasik maupun di abad modern bicara tidak. Pertama bicara tentang benar, salah itu logika. Baik buruk etika. Indah jelek estetika. Tapi tidak pernah sampai kepada yang itu. Nampak selama dia masih berada pada refilsafat. Maka datang Muhammad SAW yang tidak pandai tulis baca. Yang jauh sebelum dia sudah lahir Socrates, Plato, Aristo, Thales dan lain sebagainya. Cukup satu kata dibuat oleh Allah. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Khair. Cukup. Kenapa? Karena Al-Quran adalah isinya sangat logis. Mau bicara soal teologi, tidak akan terkalahkan. Bismillah saja sudah mulai bicara teologi. Apalagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, soal bicara ekonomi, tak akan terlalu logis. Bukan sekedar logis, tapi baik. Bukan sebagai apa? Bukan sekedar benar dan baik, tapi indah. Subhanallah. Cuma persoalannya, kenapa hari ini umat yang berKTP Islam bukan menjadi umat yang khair? Nah, ini persoalannya. Maka saya senang berhadapan dengan para guru, karena kuncinya itu ada pada guru.
Kuncinya itu ada pada Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati. Pertama saya ingin bicara, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Berarti yang terangkat adalah kita bapak sebagai guru, bahwa manusia akan terangkat kalau dia berilmu dan beriman. Manusia beriman dan berilmu itu kuncinya ada pada berarti guru yang terangkat. Laisal ghina an kasratil arab walakin al-ghina ghina nafs, kata Nabi. Bukanlah kaya itu banyak harta, tapi kaya adalah kaya diri. Saya memahami ayat ini, hadis ini adalah Nabi sudah bilang kepada pengikutnya, hai pengikutku, kalau disuruh pilih kepada kalian SDA atau SDM, pilih SDM. Jadi kalau disuruh pilih, kau mau SDA, sumber daya alamnya yang bagus, atau SDM-nya? Pilih SDM. Kenapa? Karena kalau orang menguasai SDM dan SDM-nya berkualitas, maka dia akan menguasai SDM. Tapi orang yang melimpah SDA-nya sumber daya alamnya, tapi SDM-nya minim, dia akan dikuasai. Terbukti di Indonesia hari ini. Apa yang ada di Indonesia SDA? Semua. Tapi siapa yang menguasai Indonesia? Orang yang menguasai SDM itu baru dalam bidang ilmu, belum iman, sudah dikuasai ini. Apa yang ada di Singapura itu? Tapi kenapa barang-barang dari Indonesia harus lewat Singapura? Bikin celana di Bandung, bawa ke Singapura, dia ngasih stempel saja. Kriterianya dia punya harus begini, dipenuhi di Bandung, dipenuhi di tempat lain, dia oper ke Singapura, kasih merek, dia beli di Indonesia 100.000, 200.000, dijualnya 2 juta ke Indonesia. Pulanglah orang Indonesia dan Singapura dengan kaya, pakai celana, padahal ini dibuat di Bandung, cuma dicap di Singapura. Kenapa? Karena SDM mereka tinggi, mereka bisa jual-jual gitu, dan SDM kita rendah. Maka berbangga kita membaca mendengar ayat tadi bahwa angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Siapa yang berperan di situ? Adalah saya ulang dulu, karena tadi saya masuk di Jepang, orang kalau ketemu guru nunduk, tapi ketemu menteri tidak begitu rendah nunduknya. Tapi kalau guru rendah sekali kayak guru. Kenapa? Karena Jepang sangat menghormati pendidikan, sangat menghormati guru. Perlu saya jelaskan lagi, bapak-bapak sudah tahu. Ketika Nagasaki dan Hiroshima dibom hancur, yang ditanyakan pertama, cek berapa lagi guru yang tinggal? Dan ditanya berapa konglomerat yang tinggal? Berapa pejabat yang tinggal? Tapi berapa guru yang tinggal? Itu penyebab-penyebabnya. Kenapa? Karena dia mengamalkan Islam. Saya ulang, karena dia mengamalkan Islam. Apa? Islam turun pertama, tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah puasa, tidak ada perintah zakat, tidak ada perintah haji. Perintah pertama, berilmu kalian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi perintah pertama di Islam adalah supaya kita berilmu. Jangan lakukan sesuatu kalau tidak tahu. Karena itu banggalah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sebagai guru. Sekali lagi saya bilang bangga sebagai guru. Kenapa? Karena Islam sangat menghargai. Sampai-sampai ada ungkapan, ayahmu biologis adalah ibu dan ayahmu kandung, tapi ayah dan ibumu secara rohani adalah guru. Sebetulnya ayah dan ibu itu juga berperan, tapi tidak mungkin mereka akan melakukan. Karena tidak ada guna arti fisik ini. Kalau rohaninya bisa, siapa yang mengisi rohani itu? Para guru. Ya, para guru. Tidak ada arti jasad ini kalau rohaninya rusak. Coba, saganteng-ganteng orang, sacantik-cantik orang, kalau rohaninya sakit, walaupun begitu cantiknya, orang memanggil bau jika.
hidungnya nggak begitu mancung, tapi budi pekertinya bagus, ilmunya tinggi, orang hormat kepadanya. Kenapa? Rohani masalahnya. Rohani itu yang ngisi adalah para guru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian Nabi bersabda, apabila anak Adam wafat, ada 3 yang akan diterimanya terus. Walaupun tidak punya kebun sawit dia, ya, tidak punya pabrik, tapi wafat dia ada 3. Pertama, sedekah jariyah. Saya dulu hidup tidak ada sedekah, sawit saya tidak ada, kebun ketas saya tidak ada, uang saya pas-pasan untuk belajar, tapi sedekah kok dapat? Karena sedekah di situ adalah qaulun ma'ruf sedekah. Berkata baik itu sedekah. Jadi setiap guru masuk kelas, dia pasti mengeluarkan kata-kata yang baik. Maka itu sudah sedekah. Nanti itu termasuk mengalir kepadanya. Kalau ditambah dengan materi, alhamdulillah. Tapi sekedar berkata saja mengajar itu sudah sedekah. Karena Nabi berkata, qaulun ma'ruf sedekah. Berkata yang baik itu sudah sedekah. Itu pertama. Yang kedua, al-ilmu yudhafa'u bihi. Ini yang banyak dipahami orang. Jadi ilmu yang kita ajarkan itu nanti akan mengalir terus kepada kita di alam sana. Sebetulnya di dunia sudah mengalir, sudah mengalir di dunia. Cuma jangka panjang. Saya banyak ketemu guru-guru, saya sendiri tidak melakukan. Berat rasanya bertemu dengan guru kalau makan tidak membayarkan dia. Berat sekali. Saya tadi dipesan jangan banyak bahasa Ocu karena ada yang tidak pandai bahasa Ocu gitu. Mungkin banyak bahasa Indonesia pada apa ya. Kalau tidak awalnya kalau jalan Indonesia tidak. Coba ada yang mungkin tidak pandai bahasa Indonesia, bahasa Ocu nanti bahasa Ocu pertanyaannya tetap punya juga dulu juga kan bahaya nanti. Ya kan? Oke. Jadi bertemu dengan guru kalau makan di bawah itu berat untuk tidak membayar. Walaupun guru ngaji. Orang melecehkan guru ngaji, ya dilecehkan. Guru ngaji itu sangat berat. Dan kualat kepada guru sangat berbahaya. Kualat kepada guru sama dengan kualat kepada orang tua bagi saya, karena saya mengalami sendiri. Saya di pesantren Darul Nahdhah 6 tahun, karena saya masuk kelas 2. Ada nama disiplin ilmunya ilmu balaghah. Ma'ani bayan balik. Saya belajar di sana kelas 6 sampai kelas 7. Ada guru saya, maaf, agak gagap. Tapi dia kopi. Waktu saya sekolah di sana, dia sudah hafal Al-Quran katanya 23 juz. Itu tahun 70-an. Itu jarang orang menghafal Al-Quran. Ya. Makanya beliau setiap ada pelajaran itu selalu banyak contohnya dari Al-Quran. Tapi agak gagap. Dan saya, kawan saya suka mengguraukan, termasuk pula saya itu menggurau. Walaupun saya selalu, kalau dulu selalu mencari yang di depan. Jadi tempat yang di depan itu selalu yang saya cari. Tapi saya terlibat. Apa yang terjadi waktu IAIN kuliah? Pelajaran itu sangat rendah dibanding dengan pelajaran yang di Darul. Tapi saya nggak nangkap. Nggak nangkap. Heran saya, pelajaran ini rendah, tapi saya kok nangkap apa ini? Sadarlah saya, mungkin ada dosa saya pada beliau. Untung beliau masih hidup. Saya pergi ke Bangkina, saya cari beliau karena beliau banyak main di pasar. Saya ajak makan, setelah makan saya ambil tangan beliau cium, saya bilang maafkan kesalahan saya semua beliau. Dengan gagap jalan. Pokoknya dia bilang sudah, tidak ya saya berdosa beliau. Maafkan, relakan, ridhokan seluruh ilmu yang beliau berikan. Iyalah, bilangnya seperti itu. Habis itu, tidak perlu saya belajar. Saya besok belajar balaghah, saya tengok orang sudah. Saya yakin ada kuat, ada dosa. Nah hari ini banyak orang berdosa kepada guru. Dan kadang-kadang guru yang sudah jadi guru kualat kepada guru. Kenapa? Karena sekarang ada jenjang. Saya ini sudah jadi dosen. Bisa saja kualat kepada guru saya. Karena saya menganggap dosen itu hebat. Padahal sama-sama jadi baku, tukang ajar, ada orang. Betul nggak? Makanya saya bilang, mana tukang Pak? Tukang
membantu maju anak-anak. Ini hati-hati, karena ilmu itu bukan main-main. Ya. Walaupun dia guru SD, katakan jangan. Karena tahu apa satunya dari guru SD. Walaupun kita sudah profesor di bidang matematik, kalau di SD itu tidak diajarkan satu, tidak bisa kita ngambil jurusan matematik. Betul nggak Bapak? Jadi saya dilecehkan. Jadi saya sudah merasakan itu. Tolong sampaikan kepada anak-anak kita. Maka Allah tidak mengangkat derajat orang yang berilmu saja tanpa ilmu. Beribadah. Jadi Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Kenapa? Kalau ilmu tinggi, iman tidak, akan bahaya. Nanti akan kita bahas sedikit. Saya sampai pukul 12:05 saja. Ya. Pukul berapa? Pokoknya protokol saja, yang lain apa-apa lah. Marah-marah kita tidak usah hiraukan. Ya. Jadi tolong tengok jam pukul 12:05 saya berhenti. Sekarang pukul 10 kurang 5. Setuju? Setuju? Ada, saya kurang lah 2 jam. Karena sampai separuh yang setuju. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, tadi sudah dibacakan di hadapan kita semua. Kemudian maaf, sebelumnya saya minta maaf, nama saya cukup Azmir Mukindomo. MA tidak ada. Saya tidak selesai S2. Pernah dipaksa oleh Profesor India Susti dan beberapa orang sekarang sudah profesor. Ambil S2, tidak usah lah. Kamu nanti kami pensiun cepat lah. Tidak ada, kami dipaksa dicari salah-salah macam-macam masuk S2, tapi saya tidak selesai. Kenapa saya harus mengatakan ini? Karena kita baru ketemu. Nanti orang bilang, aku Azmi di depan guru-guru di kantor jual cutil. Katanya, udah selesai dari kita. Jadi bapak-bapak ibu kalau dengar nanti, ganti aja mulut orang, woi, tapi dengar dia katakan tidak ada mulut. Jadi penting ini, paham tak maksud saya? Paham ya. Jadi saya tidak saya tidak selesai S2, ikut S2, tapi tidak selesai S2. Karena waktu saya S2, Profesor Nazir itu rektor pertama, periode pertama. Waktu periode kedua, saya disuruh masuk S2 tadi, tapi saya anggota senat. Saya menilai Haji Nasir, pertama intelektualnya nggak ada lawan. Yang kedua sopan santunnya ada lawan. Sedangkan lawannya tidak, maka saya memenangkan Nasir. Itu sebabnya. Sedangkan dosen saya di sekolah banyak yang kontra dengan itu. Maka biarlah saya mundur diri. Ya, paham kan? Paham nggak? Jadi bilang kalau ada orang nanti bilang jual nama atau tidak, saya cukup dipanggil Azmir Domo. Azmir nama saya, mungkin ayah saya mungkin, kemudian Domo suku saya. Nah, kalau MA mau dipakai juga, itu ideal bukan dari S2, tapi muara jalan asli. Nah, itu kan dia. Nah ya, jadi yang ini ya saya tidak selesai S2 ya. Saya sudah pensiun 4 tahun yang lalu. Jadi pas Ahmad Mujahidin naik jadi rektor, saya ajukan pensiun. Alhamdulillah 2 tahun ke kendala, ya, saya bilang saya tidak akan menginjakkan kaki lagi di UIN kecuali mengurus pensiun saya. Ya, awak kan proyek-proyek tak mampu. Jadi 4 tahun sudah pensiun. Jadi saya tak dulu lagi banyak. Jadi jangan bilang saya dosen nanti kalau bilang orang baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi Islam mengutamakan pendidikan. Cuma dengan pendidikan inilah ya, kehidupan ini akan bisa maju. Kenapa? Karena dunia ini berubah karena ini. Jadi dunia ini berubah karena ini. Dan dunia ini selalu berubah. Jadi siapa yang ketinggalan ide, dia akan tergilas. Ini ada ini. Ya. Dunia ini berubah karena ini. Maaf, kalau saya boleh katakan ini adalah semacam informasi langit. Kenapa Muhammad SAW bisa berubah masyarakat begitu bobroknya? Tidak ada yang mengatakan nah, kalau normal otaknya, kalau tidak normal. Tapi bisa Nabi menjadikan masyarakat itu masyarakat madani yang
yang hari ini sangat dirindukan oleh manusia di muka bumi. Manusia hari ini sangat merindukan masyarakat Madani. Kata Madani seakan dengan kata Madinah. Tadi namanya Yasrib. Maka berangkat Nabi dari Mekah ke sana namanya Yasrib, dirubah oleh Nabi menjadi Madinah. Yasrib artinya kacau. Madinah artinya kota. Mana guru sosiologi mana? Dan 2 kali saya tanya dan tidak ada. Mana guru sosiologi? Mana? Yang bapak-bapak mana nih guru sosiologi? Nah, saya mau cari ilmu. Ada guru sosiologi? Tidak ada. Ibu-ibu mana? Saya bukan ngetes, tidak. Tidak pantas saya ngetes. Mau minta ilmu, mana guru sosiologi mana? Tunjuk guru sosiologi. Hah? Lalu kan ada jurusan sosial. SMA ada, SMA belajar sosiologi. Tidak ada guru SMA. Baik. Dalam kajian sosiologi, masyarakat kota disebut masyarakat modern. Apa? Masyarakat modern. Jadi masyarakat kota disebut masyarakat modern. Jadi Nabi sudah tancapkan ini contoh masyarakat modern. Bahas. Ini. Pesan. Ini. Itulah Nabi itu. Dan rupanya dia berdirilah masyarakat modern. Dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi Nabi sudah buat ini contoh masyarakat. Dari mana Nabi belajar? Ini. Dalam tanda kutip, ini langit. Ini langit. Ya, ini langit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya pernah bicara di hadapan guru-guru Kristen di Pekanbaru di Solo. Saya bicara, silakan Bapak Ustaz bicara soal Islam bagaimana tentang ilmu. Saya bicara semua guru ini, guru Kristen. Sementara guru Islam kadang-kadang bicara, dia bicara gitu-gitu. Kenapa? Karena guru-guru Islam itu kualitasnya memang agak kurang dibanding yang lain. Kan? Jadi jangan iri kalau orang lain maju. Mereka sangat puas dengan ilmu pengetahuan. Saya pernah bicara itu di depan guru-guru Santa Maria. Bagaimana Islam tentang ilmu? Begini semua Pak. Baik perempuan atau laki-laki. Ini minta maaf saya. Jadi itu Islami. Saya tidak pernah kajian Islam. Islami. Karena orang yang Islam itu pasti haus dengan ilmu. Gitu Pak. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dan itu dididikan dari mereka yang negara-negara maju, bahwa mereka rindu dengan ilmu, puas dengan ilmu, sangat mengharapkan ilmu. Begitu. Ya. Jadi dunia ini berubah karena ide. Ide itu datang dari ilmu, dari guru-guru. Jadi sekali lagi guru adalah orang yang mulia. Guru adalah orang yang mulia. Karena itu jangan turunkan derajat kita menjadi hina. Kapan kita menjadi hina? Ketika guru-guru sudah terpengaruh oleh materi. Guru-guru sudah tidak bicara lagi ilmu, tapi sudah bicara materi. Ini yang merusak. Kebanggaan guru adalah rumahnya penuh dengan buku, bukan rumahnya penuh dengan dekorasi-dekorasi. Puji dan lain sebagainya. Itu bukan ide. Guru adalah boleh puji, tapi di bawah puji, di atas hidup mustahil. Itu potret guru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kesimpulan apa-apa. Jadi waktu orang datang ke rumah saya dulu, ya, yang dilihatnya adalah karton, karena saya belum bisa beli kembali. Buku itu saya kirim dari Madinah. 10 karton. Karena saya mau dikasih oleh orang mobil, mau dikasih rumah, saya tidak minta, saya tidak mau. Kalau Pak Haji mau kasih saya uang, saya akan kirim ke Madinah, saya akan beli buku. Itu pun ilmu saya sangat minim. Saya jarang tidur pukul 1, saya selalu tidur pukul 2. Tapi sudah subuh saya mau tidur. Jarang. Mulai dari mahasiswa sampai
dosen, jarang saya tidur Ustaz. Kecuali sakit, saya tidur berdua. Itu pun ilmu saya sangat. Jadi sekali lagi saya ulang, guru kebanggaannya adalah guru. Bukan materi, materi itu itu. Tapi hari ini terjadi pergeseran. Sampai di kampus-kampus, nanti tanding mobil, lagi bahaya. Tanding rumah, cerita sudah mobil, cerita sudah tanah, cerita sudah kekayaan, hancur. Makanya jadi hancurlah sekarang lembaga ini. Mulai bisa dipolitisi. Penguasa yang zalim mulai menjadikan mereka seperti apa? Dihancur betul. Jangankan iman dan ilmu, ilmu saja sudah tidak boleh masa ini. Jangankan nak mengkombin, mengintegrasikan antara iman dengan ilmu, ilmu saja sudah tidak ada. Kenapa? Karena yang tadi, karena kebanggaan terhadap guru sudah hilang. Karena itu saya berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sebagai guru, silakan kaya, tapi jangan diutarakan itu di sekolah kekayaan. Jangan. Sehingga anak-anak benar-benar jangan cerita masalah materi di sekolah, tapi ceritalah masalah ini. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, boleh, tapi jangan di sekolah bicara materi, tapi bicara ini. Ini yang saya harapkan kepada guru. Supaya apa? Supaya Kampar ini betul-betul terkenal dengan Serambi Mekah. Karena kita Kampar ini dihargai soal ilmu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah saya berharap kepada guru-guru kemana kecepatan Putra Kampar ini, tolonglah dibangkitkan kembali cita-cita saya bilang saya, karena saya menyuruh kepada DPI dulu. Aji kalau mau dikenal, bikin sistem pendidikan itu integrasi, maka dibentuklah ya dulu sekolah terpadu. Yang ketuanya Pak Alimin Ahmad. Saya tidak boleh ikut, tapi Pak Alimin bilang dengan Ustaz dan lain-lain, kalau Ustaz tidak masuk, kami tidak mau. Baik, tapi saya tidak ikut berperan macam-macam. Saya hanya bidang ilmu saja. Alhamdulillah begini, tapi bagaimana karena dipolitisir. Saya bilang, dipolitisir. Akhirnya hancur. Tapi saya dengar sekolah yang menjadi percontohan sekarang masih favorit. Benar atau tidak, saya tidak tahu. Betulkah SMP di Kobun masih bagus, itu termasuk percontohan? Betulkah SD di PLTA atau di daerah Pura apa? Itu SD percontohan dan SMA itu masih. Ya, alhamdulillah. Kita hanya beberapa tahun dan mulailah dipolitisir. Termasuklah saya harus menghadapkan sekda waktu itu karena dilakukan. Untuk apa kurikulum ini? Memangnya anak ini nanti kapan akan menjadi bukan doa? Karena Pak Alimin dengan rasa sudahkah saya datang, saya tantang. Pak Sekda, kurikulum silabus sekolah terpadu di Kampar ini harapan kita akan melahirkan Ibnu Sina masuk ke Kampar ini. Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Ar-Razi, Al-Khwarizmi, penemu-penemu yang zaman dulu dari Islam. Itu ini tujuan kita. Kenapa? Karena dengan silabus begini bukan menghilangkan fisika, biologi dan lain sebagainya. Malah itu, lewat itulah kita menanamkan iman. Lewat pelajaran itu kita tanamkan iman. Guru biologi langsung memantapkan iman anak-anak. Guru fisika langsung memantapkan iman anak-anak. Yang disebut ilmu kimia memantapkan ilmu anak-anak. Jadi yang disebut ilmu umum itu langsung memantapkan keimanan anak-anak. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, jadi saya berharap betul kepada bapak-bapak ibu-ibu, tolonglah dibuat di sekolah-sekolah itu diusahakan integrasi. Karena kalau sistem integrasi ini diterapkan, tidak perlu guru agama, tidak perlu. Oh, tidak saja kok, ya tidak perlu. Kenapa? Karena seluruh guru sudah memantapkan agama. Coba tengok ayat yang pertama turun tadi. Allah bicara berilmu kalian. Apa yang disebutkan oleh Allah dulu? Ilmu tentang manusia. Khalaqal insana min 'alaq.
Coba ibu artikan khalaqal insana min 'alaq itu apa artinya? Hah? Coba buat apa artinya? Coba tengok kita bagaimana apa artinya? Coba buka apa artinya? Khalaqal insana min 'alaq, surah Alaq itu buka. Menciptakan manusia dari coba saya mau baca lagi. Wa ada inna fil jasadi mudghah idza sallat sallal jasad atau salah. Mudghah itu diartikan apa? Segumpal darah juga. Alaq segumpal darah juga. Salah, tidak usah salahkan. Tapi ingat belum cukup artinya. Yang menarik di situ, ini contoh. Ini terus apa? Disiplin ilmunya apa ini? Biologi kan kalau bicara manusia, anatomi, biologi. Tapi juga ada istilah fisika, ada kimia. Kenapa pengertian perhatian Allah pertama ke manusia dulu? Tidak hewan. Tidak khalaqal an'am, tapi khalaqal insan. Karena manusia adalah sentral kehidupan. Itu pertama. Jadi ketika Allah bicara khalaqal insana min 'alaq, itu untuk menjelaskannya perlu ilmu biologi, perlu ilmu kimia, perlu ilmu fisika, perlu ilmu sosiologi, perlu ilmu psikologi. Tapi apa yang terjadi? Itu disebut ilmu umum. Ini disebut ilmu agama. Alaq itu seakan dengan kata allaqa dan ta'allaq. Allaqa artinya apa? Apa arti allaqa? Ta'allaq artinya apa? Ta'allaq itu artinya memanjat, allaqa menempel. Ada gambar letakkan di sini, itu namanya ta'allaq, menempel. Mana guru biologi? Tidak ada juga. Mana guru biologi? Ada guru biologi? Ada. Mana? Nunjuk. Ini habis waktu. Mana guru biologi? Atau bapak ibu yang belajar biologi dulu? Maaf, ini kaji. Ketika sperma itu terpancar, dia berenang istilah biologi. Itu dalam istilah apa? Agamanya itu ta'allaq, memanjat. Rahim kan itu memanjat, betul? Istilah biologi berenang, apa begitu? Yang gugur jutaan, yang selamat satu sel, soal kembar lain tadi. Saya tanya, sampai di rahim itu dia menempel atau mengambang? Menempel ke hidup Allah. Makanya kalau ibu mendalami biologi dikaitkan dengan ini, nangis Pak. Bicara biologi jasad manusia saja dengan yang lain dulu, kemudian dikaitkan dengan keimanan tadi, Allah akan datang dalam beriman itu, nangis, menggigil ini. Kalau di depan kelas itu diuraikan segala begitu, tidak perlu nyuruh anak sholat, tinggal mengkaitkan sedikit aja, dia yang minta sholat. Sekarang susah guru sholat, dan itu sudah dipraktekkan oleh guru perempuan di SMA kita. Saya dapat telepon dari apa saudara saya sudah meninggal, Salman namanya. Kawan dia teman. Karena sebelumnya payah guru anak sholat, kemudian begitu baru bicara itu tentang integrasi. Dia duha, dia tahajud, berilah aku kemampuan yang Allah. Dia coba dia yang mengajar biologi 6 bulan coba anak minta sholat. Sebelumnya susah menurut sholat, susah. Langsung terbentuk moral anak. Baru guru biologi, apalagi guru fisika dan lain sebagainya, guru politik, guru ekonomi dan lain sebagainya. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, jadi dalam kesempatan yang singkat ini saya berbicara, apalagi di depan guru-guru saya sekarang. Tolonglah dimulai dari sekolah-sekolah ini, bikin silabus dengan tidak mengurangi silabus. Saya rasa kabarnya silabus sekarang sudah mengarah ke sana. Cuma SDM kita minim. Nah, memang itu perlu pembinaan. Kalau itu bisa diterapkan, kita akan nampak nanti generasi berikutnya subhanallah. Dia hafal Quran, imannya mantap. Di bidang dunia punya doktor, di bidang pertanian, peternakan, perikanan, nuklir dan lain sebagainya.
tapi moralnya sembarangan. Ya. Karena itulah Allah mengatakan, Allah angkat derajat orang yang beriman dengan ilmu. Artinya apa? Dalam setiap disiplin ilmu harus dikaitkan dengan keimanan. Itulah Iqra bismi rabbik. Inilah sistem pendidikan Islam. Jadi sistem pendidikan Islam itu adalah Iqra bismi rabbik. Sudah itu apa? Khalaqal insana min 'alaq. Maksudnya apa? Seluruh disiplin ilmu kaitkan ke tauhid, ke al-asmaul husna, ke iman. Setelah itu apa lagi? Baru antar disiplin ilmu. Semakin banyak kita bisa mengkaitkan, semakin maju kita, semakin top. Sekarang saya tak tahu dirusaknya sistem pendidikan kita. Dipisahkannya antara bismi rabbik dengan Iqra. Di Indonesia disebut ilmu umum, ilmu agama, hancur-hancuran. Guru umum tak boleh bicara yang saya bilang tadi. Jadi ketika guru biologi menjelaskan nanti dikaitkannya terakhir kepada keimanan agama, tak boleh hancur. Padahal maaf. Coba, makanya saya bilang tadi, guru biologi, andaikan anak-anak perempuan bertanya, Bu, apa nak? Kenapa kita perempuan ini tidak boleh sholat ketika haid? Jawab kita. Atau buya-buya sekarang ditanya, saya akan buka ayat. Di ayat. Dan memang di 100 itu ayat hadis. Kalau kamu sedang haid, ya kamu sholat. Karena haid itu darah, penyakit. Kamu itu sudah. Datang hadis, kunna numaru bi qada'i shalah, la numaru bi qada'i shalah. Kata Aisyah, kami diperintahkan mengqada salat dan berpuasa, kami tidak mengqada salat dalam haid. Haram. Tapi kalau diterangkan dengan sains akan terpelajar. Baik nak, besok ibu jawab ya, atau bapak jawab pertanyaan kamu ya, sabar ya nak. Besok disusun. Kalau dapat pakai fokus. Jelaskan ini kondisi perempuan sedang haid. Fisiknya begini, rahimnya begini, psikisnya begini. Maka ketika haid, kalau dibawa rukuk lama, sujud lama, ini akibatnya kepada fisik. Baru terperangkan itu. Ya kan? Nah, tapi kalian, apa kita perempuan sedang haid bukan tidak boleh berzikir? Kita boleh berzikir, cuma sholat tidak boleh. Kenapa? Karena sholat itu gerak. Kalau kita bergerak, ini akibatnya. Berarti Allah sayang kepada kita. Mulai Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sayang. Kemudian Allah itu hakim, maha bijaksana dalam menetapkan hukum. Betul tak? Kenapa ibu dipelihara begitu? Nina, karena tugas kita akan memproduknya. Kalau rahim rusak, maka akibatnya nanti kita tidak beranak. Kalau tidak beranak, keturunan kita tidak ada lagi. Bahayanya, sementara Nabi sudah menyuruh dia bangga besok kalau umatnya banyak masyarakat integrasi. Berusaha itu. Jadi kita sebagai ibu sangat dihargai di Islam dan kita apa disayangi. Tapi kalau hanya pahala dosa, gimana itu? Tanya pada saya, Ustaz, kenapa kami baik? Ini hadis, ini ayat, haram. Paham nggak maksud saya ini? Jadi seolah-olah Allah itu angkat. Tapi saya perintah itu. Padahal tadi dikatakan Islam itu logis. Baik, khair, betul tak? Khair, logis, etik, estetika, penuh. Ini yang saya harapkan. Mudah-mudahan terwujudlah gambar negara. Saya dengar, saya mengharapkan setahun yang akan datang nanti akan muncullah ahli-ahli dari SMA, dari PAUD, SMA di sini. Subhanallah. Itu yakin saya. Karena sudah dicoba. Dan terakhir, kita selalu mencela-cela Cina. Hati-hati. Ini informasi yang saya dapat. Hati-hati. Amerika takut dengan Iran. Kenapa? Karena di Iran ilmu pengetahuan tidak mati. Di antaranya apa? Filsafat. Hati-hati ya. Filsafat ini ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Hati-hati. Tapi mereka punya program. Karena sudah hasil penelitian anak yang hafal Quran itu cerdas. Intelektualnya cerdas. Itu sudah penelitian lah. Tidak bisa lagi ini. Karena Allah sudah katakan, apalagi kalau disuarakan bacaan yang cerdas. Maka Iran punya program. Tak sekarang ada perubahan atau tidak. Tapi saya dengar dulu, setahun dia harus menelurkan 3.000 anak di
bahwa usia 10 tahun hafal Quran 30 juz. Jadi jangan dianggap Quran tua, hanya yang 40 juz itu enggak. Itu yang menyimpangnya. Karena sering musabaqah tilawatil Quran internasional diadakan di Irak. Masih 30 juz, Pak. Ada yang 30 juz, ada yang menyimpang. Mereka punya target itu. Dan setelah itu nanti baru mereka diserahkan kepada psikolog. Diserahkan kepada psikolog, kemudian psikolog akan melihat bakat anak ini. Kemana dia? Pertanian, sekolah sampai S3, peternakan, nuklir dan lain sebagainya. Maka disegani dia. Saya punya teman Profesor Sudirman itu di IAIN. Dia pernah ikut seminar di antaranya yang hadir itu intelektual Iran. Jadi orang-orang Barat dengan bangganya dianggapnya hina orang Islam ini, sementara orang Iran itu biasa-biasa saja. Padahal mereka doktor dan profesor di berbagai bidang ini. Setelah dia pidato, terdiam orang Barat itu. Dibongkarnya seluruh teori-teori Barat, dimasukkannya Islam. Nah, akhirnya karena penasaran, pergilah orang-orang Barat ini ke Iran. Bagaimana ini orang belajar? Rupanya mereka belajar di rumah-rumah yang sangat sederhana, tapi sekelilingnya penuh dengan buku tentang teori-teori Barat yang sudah dikritik dan yang belum dikritik, yang barulah mereka hormat. Begitu. Nah, ini panjang sejarahnya. Kenapa Syiah sampai begitu? Kenapa Sunni bilang? Ini panjang sejarah. Perlu dibuka. Maaf, sedikit saja. Di Syiah filsafat tidak mati. Di Sunni dibunuh oleh Ghazali, dibunuh oleh Ibnu Taimiyah, dibunuh oleh Ibnu Qayyim dan lain sebagainya. Tapi di Syiah hidup. Ya, makanya dari sains mereka mati. Tapi ketika filsafat disitukan dengan keimanan, hati-hati. Bahaya. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, jadi mungkin ini tidak sistematis. Ya, saya tidak bicara sholat dan lain sebagainya dulu, tapi memotivasi bagaimana silabus sistem pendidikan integrasi ini yang saya harapkan. Saya sangat bangga berhadapan dengan bapak-bapak ibu-ibu seperti guru, sehingga kita akan melahirkan nanti anak-anak yang beriman dan berilmu. Maka pasti Allah akan terjadi. Soal materi tidak usah disebut lagi, melimpah nanti kalau sudah iman dan ilmu. Allah Subhanahu. Bayangkan saja, dia beriman dengan iman itu apa yang tidak bisa tembus. Makanya Ibnu Sina itu yang terkenal itu, saya baca secara hidupnya. Ya. Saya baca apa? Beliau punya pustaka yang tidak kampung-kampung badannya, tapi dekat pustakanya punya masjid. Autobiografinya saya baca. Dia punya pustaka, tidak kampung-kampung badan, tapi dekat itu ada masjid, Pak. Ketika beliau menulis buku tip, yang buku kedokteran itu beliau kalau terkendala, dia ambil wudhu, dia sholat. Jadi bukan Bukhari saja menyelesaikan hadis dengan sholat. Tidak, intelektual Islam begitu. Al-Khawarizmi tidak begitu. Ketika beliau menulis terkendala, beliau wudhu, ambil sholat. Makanya buku beliau sekarang susah dibaca, teori-teorinya di barat. Dipelajari buku Ibnu Sina tentang kedokteran dan lain sebagainya. Begitu juga Al-Khawarizmi. Kenapa? Mereka di kepalanya Quran apa? Jadi iman sudah memang diterangkan yang fa'illahu dan tidak aman minkum dan tidak utul ilma. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan saya nanti akan mendengar ya, Kampar Utara sudah menerapkan ya, sistem integrasi. Ya. Jadi guru biologi langsung memantapkan keimanan, guru fisika langsung memantapkan keimanan. Guru kimia langsung memantapkan keimanan tanpa mengurangi sedikit pun ya, materi pada ilmu ini, tapi tinggal mencantumkan lagi kepada keimanan, kepada al-asmaul husna. Coba nanti lihat keluarnya subhanallah ya. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, kemudian rukun Islam, rukun iman, seluruh disiplin ilmu menuju ke sana. Coba kita selama ini belajar rukun iman ya. Apa dampaknya terhadap kemajuan? Coba ini guru-guru nih. Kalau nanti murid bertanya, Pak, Allah itu kuasa kan? Kita jawab kuasa. Allah itu maha melihat, maha mengetahui kan? Maha kan? Oke, itu murid. Awas, cucu sekarang sudah cerdas.
pada cerdas, anak cerdas. Kalau dia bertanya kepada kita sebagai nenek datuk atau ayah ibu, apa jawaban kita? Allah Maha Kuasa, ya. Allah Maha Melihat, ya. Allah Maha Mengetahui, ya. Allah Maha Kuasa, ya. Kemudian dia belajar pula dengan beragama. Hari ini pelajaran kita tentang malaikat. Ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa, ada malaikat yang tugasnya mencatat. Jadi kata ada betul ini di mana? Akhirnya pulang tuh, ma, ada apa? Kemarin mama bilang Allah kuasa semua. Ya kamu belajar? Iya, tapi hari ini saya belajar. Apa itu? Rupanya ada malaikat tukang cabut nyawa macam baca Allah tidak kuasa. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ada jawab apa? Pakai benda komponen apa? Betul tak Pak? Secara psikologis kita tidak boleh usulkan Pak. Oh, ibu lebih tahu. Salah-salah, itu benar. Karena hasil penelitian satu kali anak usia, apalagi usia emas 0 sampai 6 dibentak, ribuan jutaan selnya rusak. Subhanallah. Saya langsung terperangah membaca, ya bunai ya. Kenapa bukan memakai kata ya bunai? Allah. Kenapa dia pakai kata dengan kasih sayang? Karena hasil penelitian sekali anak dibentak apalagi usia emas, jutaan selnya rusak. Sekali dia dipakai bahasa kasih sayang, jutaan selnya terpelihara dengan baik. Allah, tapi itu yang mendidik orang kafir. Coba kenapa lupa memakai kata ya bunai? Itu pendidikan. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, coba malaikat saja kita tidak dapat hasil sekarang iman kepada malaikat itu kembali. Itu penting. Jadi makanya Allah panggil kita dalam Al-Quran itu 4 nama: Insan, Bashar, Nas, Bani Adam. Kita ini dipanggil Nas. Kenapa dipanggil Nas? Karena Allah ingin menunjukkan, hai manusia, kalian itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, tergantung kepada yang lain. Makanya, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Jadi maksudnya apa? Dia buat kalian baru bisa maju dengan organisasi. Bahasa kita jamaah, al-jamaah rahmah. Itulah. Maka dibuat contoh oleh Allah. Apa itu? Di malaikat mana buat contoh. Kenapa alam ini bisa teratur dipelihara oleh malaikat? Malaikat itu suatu organisasi jamaah. Nah, gimana caranya? Pakai tenaga ahli. Nah, itu makanya malaikat ahli di bidang masing-masing. Sudah itu apalagi koordinasi. Walaupun ahli tapi tidak koordinasi bahaya. Coba tengok sekarang berapa di Indonesia ini orang sudah tidak bekerja tapi digaji. Kadang sudah mati masih digaji. Berarti koordinasi antar instansi tidak bagus. Paham tak maksud saya? Coba tengok koordinasi malaikat. Apa kata Nabi? Kalau manusia masih ada seperti air rezekinya akan mati, itu urusan siapa itu? Siapa malaikatnya ya? Yang mengurus itu? Mikail. Tapi kalau sudah habis rezeki harus mati, gitu. Habis rezekinya mati. Siapa yang mengurus itu? Malaikat maut. Berarti koordinasi antara Mikail dengan malaikat maut mantap nggak? Mantap. Makanya tidak ada yang kelebihan diberi rezeki. Sudah itu apa lagi? Otomatis catatan tidak ada lagi, tutup. Paham tak maksud saya ini? Tidak, sudah mati, tidak kojolek, tidak jiwa. Karena koordinasi, betul tak? Di situ banyak bocor kita, betul tak? Nah, sudah itu laporan hebat itu. Hebat tak? Karena dalam satu usaha perlu laporan, itu evaluasi. Karena penting evaluasi. Evaluasi dari mana? Laporan coba 2 kali sehari laporan, subuh dengan asar. Apa Allah tidak tahu di atas? 2 kali laporan, subuh asar. Ada yang turun, ada yang naik. Itu harian. Kalau mingguan apa? Kamis, setiap Kamis ada laporan mingguan. Kalau bulan kapan? 13, 14, 15. Itu namanya puasa fid bagi itu. Kalau tahunan apa? Syakban. Bulan Syakban itu seluruh persoalan tahunan diangkat lagi. Maka Nabi banyak berpuasa di bulan Syakban. Aku ingin ketika amalan itu diangkat satu hari. Subhanallah. Paham tak tuh? Bulan Ramadan penetapan perbulan tahunan itu disebut Lailatul Qadar. Awal habis itikaf saja tidak ada program apa yang saya lakukan setahun yang akan datang. Di bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial. Tidak itikaf. Kita besok itikaf ya. Padahal sudah dijelaskan Lailatul
revisi. Itulah doa namanya. La yuraddu qada illa du'a. Qada bisa dirubah dengan doa. Wala yazidul umru illa billah. Umur bisa bertambah panjang dengan kebaikan. Itu dalam pengertiannya. Nanti bisa. Subhanallah. Kita, oh besok kata Adil, kita kumpul di sini ya. 10 terakhir Ramadan kita i'tikaf. Oke, alhamdulillah. Cuma mana program tahulannya? Gitu. Makanya gini-gini aja di rumah Islam. Bisa diperhatikan. Gitu. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, jadi terakhir saya menginginkan betul integrasi. Ya. Sistem pendidikan yang integrasi itu saya yakin akan melahirkan generasi yang beriman dan berilmu. Kalau begitu, Allah janji pasti kami angkat aja kalian. Pasti kalian kaya, kekayaan kalian memiliki, politik kalian yang mewarnai. Sekarang tidak, kurang semuanya. Di Riau aja tidak ada saham orang kecamatan Kampar Utara ini di Indakiat saya tidak ada. Di RPP tidak ada. Di Cepron tidak ada. Padahal dari awal kita berusaha untuk di Riau. Berapa? SDM. Saya nangis seperti kesalahan. Untuk wirid saja susah mereka kan. Wirid nanti jam sekian keburu-buru. Kenapa? Karena yang punya orang kafir. Coba kalau orang Islam, kayak Nabi di Madinah, masa dikuasai ekonomi, dikuasainya politik, dikuasainya, maka dia yang menentukan. Paham tak saudara? Jadi itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mas, berapa jam? 12 ya. Jadi intinya adalah saya sangat besar harapan saya kepada ibu guru, bapak guru, bagaimana generasi berikutnya adalah generasi yang beriman dan berilmu. Caranya tidak ada cara lain kecuali rubah silabus dengan cara bijak, integrasikan. Tidak perlu dirubah materi biologinya, tetapi itu tapi cantumkan al-asma'ul husna kalimat insyaallah. Itu saja barangkali. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membuat nanti makhluk langit berbangga dengan kita. Jadi ketika Bapak Ibu nanti, mudah-mudahan saya termasuk, ketika malaikat sudah mengucapkan salam kepada kita, malaikat maut ketika akan wafat, karena orang mukmin ketika wafat akan diucapkan oleh malaikat maut salam. Kemudian sampai salam dari Allah, maka malaikat maut makhluk langit mulai bergembira. Kenapa? Karena akan lewat di sana nanti yang ditunggu-tunggunya, yaitu kekasih Allah. Nah, itu bisa terjadi dari guru. Jadi sekali lagi, mari kita bangga sebagai guru bahwa kemajuan itu di tangan kita sebenarnya. Kalau guru tidak punya misi dan visi yang indah, ya, maka masyarakat tidak akan maju. Tapi kalau guru punya itu, insya Allah. Jadi kuncinya adalah, mohon maaf, Muhammad hebat karena Jibril. Jibril hebat karena Allah. Sahabat hebat karena Muhammad, gurunya. Jadi mudah-mudahan guru di Kampar ini akan menjadi teladan di muka bumi. Saya tidak harap di Indonesia saja, di muka bumi, dan dimulai oleh orang Kampar sebagai Islam di Mekah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.